Halo, bertemu lagi dengan saya Ardi Matari. Kali ini kita akan membahas basic Bollinger Band. Bollinger Band ini perlu diketahui ya, ditemukan oleh seorang jenius yang bernama John Bollinger pada awal-awal tahun 80-an. Jadi ini udah teruji sekian puluh tahun ya. Kalau sampai sekarang, kita mulai dengan membuka pair favorit saya, XAU USD. Kita buka monthly dulu ya untuk tahu pergerakan besarnya. Selanjutnya kita tekan tanda F. Oke, kita pilih Bollinger Band. Setting standar 20, deviasi 2, shift 0, apply to close. Warna terserah. Yang tengah ini saya sengaja bikin warnanya berbeda, hijau biar kelihatan ya. Oke, dan siap. Bollinger Band ini terdiri dari 3 bands, 3 pita ya, yaitu pita tengah atau sama dengan moving average 20 simple, kemudian pita atas atau top BB kalau teman-teman banyak nyebut itu ya rekan-rekan trader, dan pita bawah low band atau low BB. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah kondisi ideal harga di mata Bollinger Band itu adalah ketika mid BB atau mid band ini berada dalam posisi flat atau datar. Biasanya ini diiringi juga dengan top BB yang datar serta low BB yang cenderung datar seperti ini. Ini adalah kondisi ideal Bollinger Band yang mana John Bollinger itu memberitahu kita bahwa ketika harga berada di atas mid BB atau di area ini, saya kasih di area inilah ya, maka harga sedang mahal. Sedangkan kalau dia berada di bawah seperti ini ya, yang ada di bawah ini bisa diartikan bahwa harga sedang murah. Idealnya kita akan jual ketika harga mahal, kita akan beli ketika harga murah. Nah, Bollinger Band bisa memberikan visual yang baik ya untuk kondisi harga murah dan mahal itu, terutama ketika BB-nya flat atau datar. Oke, kita akan memperlihatkan kondisi Bollinger Band berikutnya, yaitu ketika BB naik. Kita lihat mid BB-nya ya, mid BB-nya ke atas. Ini disebut harga sedang tren naik. Kalau yang datar tadi biasa disebut sideway. Tapi sideway inilah sebenarnya kondisi ideal dari Bollinger Band dan merupakan kunci penting, nanti kita akan bahas itu. Kondisi harga naik, tren naik ini biasa disebut bullish. Harga berada di atas mid BB dan mid BB condong ke atas, bisa diasumsikan bahwa harga sedang naik dan Bollinger Band memberitahukan kita untuk mencari posisi buy only, hanya buy karena sedang naik. Bayangkan ini dari kenaikan pertama sampai kenaikan terakhir ini setahun lebih ini jika di monthly kan. Jadi selama setahun lebih itu kita buy terus. Oke, kemudian kondisi berikutnya mungkin di time frame weekly kita coba lihat. Kondisi BB menurun semacam ini, contohnya bagus. Kondisi BB menurun ini syaratnya adalah harga berada di bawah mid BB dan mid BB condong ke bawah. Bollinger Band memberitahu kita bahwa kita hanya cari posisi sell ketika ini terjadi. Pertanyaannya adalah di mana kita bisa open posisi buy dan di mana kita bisa open posisi sell. Oke, kita lihat contoh di sini. Sekian hari ini, karena ini candle daily ya, sekian hari belakangan ini turun terus. Bollinger Band memberitahu kita bahwa sebaiknya kita mencari posisi sell. Di mana kita akan mencari posisi sell, yaitu ketika harga sedang mahal. Diingat ya, ini jurus cukup jitu. Kapan kita sellnya? Ketika harga sedang mahal. Syukur-syukur harga ini berjalan ke sana, ke atas, menjadi mahal. Dengan kondisi mid BB masih condong ke bawah, disitulah posisi kita akan sell. Nah, ternyata harga tidak kunjung juga menembus mid BB. Lalu di mana kita sell? Kita bisa buka time frame di bawahnya. Nah, kelihatan langsung banyak sekali pos-pos harga sedang mahal di sana ya. Ini mahal, ini mahal,
Ini pun mahal. Kita bisa sell aja tuh. Nih, yang kecil ini. Dia di atas mid PP. Begitu juga dengan ini ya. Oke, di tempat yang kita kotak-kotak itu kelihatan di time frame daily, time frame utama analisa yang kita gunakan tadi, bahwa kita betul-betul berhasil menjual di posisi-posisi yang terbaik. Di sini, di sini, di sini. Kita cari yang naik ya, kita cari buy sekarang. Nah, di tempat ini kita akan dianjurkan untuk buy. Kemudian karena di daily tidak ada harga yang turun ke bawah murah seperti ini, maka kita akan cari di H4. Cukup sederhana ini Bollinger Band. Nah, banyak sekali posisi untuk kita entry buy. Kita dapat satu, kita dapat lagi di sini. Ini malah area ya. Ini area ini. Nah, termasuk yang kecil ini juga. Nih. Oke. Keluar sedikit dari mid PP. Harga naik, harga yang sedang naik itu pasti ada batasnya. Harga yang sedang naik pasti akan ada batasnya. Pasti dia akan menjadi flat, pasti. Setelah harga berubah menjadi flat, kemudian bisa jadi dia akan terus naik atau kembali turun. Oke. Demikian juga sebaliknya, harga turun menjadi naik, turun untuk selesai dan menjadi naik, dia harus flat, kemudian naik. Jadi seandainya kita sell di ujung-ujung sini, di sepanjang sini, sebaiknya ketika dia mulai cross mid BB dan BB mulai flat, sebaiknya close all posisi sell yang kita punya di sini. Kita menuju ke multi time frame, bagaimana melihat perjalanan harga dengan memanfaatkan seluruh time frame yang ada di Bollinger Band. Karena ini multi time frame, maka kita harus lihat dari monthly ya. Harga sedang di atas mid BB, monthly, emas. Weekly-nya sedang di bawah. Ada potensi weekly memberikan kesempatan ke kita untuk melakukan posisi buy. Oke. Selanjutnya kita lihat di daily. Daily masih tren turun dan belum tembus ke mid BB, bisa jadi dia ke atas hanya untuk memberikan posisi sell untuk melanjutkan tren tersebut, tren downtrend ini. Daily sedang ada di area perbatasan di sini ya, area konsolidasi. Kemudian kita lihat di H4. H4 juga sudah mulai membuat momentum buy. Ini nih momentum, ciri setelah BP mendatar untuk harga bergerak naik. Yang harus dilakukan pertama kali adalah ada candle yang close di atas top BP. Kemudian harga akan melakukan koreksi ke bawah. Kita bisa kasih kotak di sana di kisaran ini. Salah satu rule yang menarik di BP mendatar itu adalah ketika harga turun menyentuh low BP, dia akan cenderung di reject ke atas minimal sampai ke mid BB. Kalau dia naik ke atas, dia akan cenderung di reject ke bawah sampai ke mid BB minimal. Di sini kita lihat bahwa harga ke reject ke atas, harga tembus ke atas setelah H4 melakukan momentum buy. Bisa jadi harga akan meneruskan perjalanan sehingga di daily harga tersebut akan menembus mid BB yang bisa jadi
ini melanjutkan tren untuk terus naik, awal tren daily ya. Di weekly-nya dan monthly kita tahu tadi bahwa ada kemungkinan, ada potensi weekly memberikan posisi buy karena sedang murah bagi monthly. Daily di sini sedang turun, H4 naik, sudah mulai momentum buy. H1 naik di atas, maksudnya di atas dengan kondisi BP mendatar. Jika nanti H1 membentuk momentum buy di atas, close di atas stop BP, maka besar potensi untuk harga meneruskan perjalanan ke atas. Namun jika nanti H1 turun dan close di bawah mid BB, ada potensi dia akan mengejar low BB untuk dia reject kembali ke atas, atau dia close di bawah mid BB, close yang ini ya, yang close yang tegas, bukan seperti ini sedikit sekali, bukan kayak gini ya, bukan yang model-model begini. Ini untuk mengecoh kita itu. Close yang tegas di bawah mid BB, syukur-syukur menembus support yang ini, maka harga akan meneruskan perjalanan ke bawah, dan sehingga posisi ini menjadi posisi entry sell bagi daily. Di sekitaran ini nanti akan ada sell untuk daily meneruskan perjalanan kembali turun. Oke, H1 berpotensi meneruskan naik, M30 juga sama. M15 sudah ya, ini sudah karena udah close ya. M15 sudah membuat momentum buy. Kita lihat di M5. M5 abu-abu ya. M1 juga sudah membuat momentum buy. Jadi besar potensi untuk naik. Setelah ini harga akan turun ke bawah, entah di mid BB atau di bawah lagi, dia akan reject ke atas untuk harga meneruskan perjalanan naik ke atas. Itu sampai kapan? Terus bagaimana ciri membaliknya? Adalah seperti ini. Kita cari contoh yang yang perfect ya. Kita cari contoh yang cakep. Nah, seperti ini jelas sekali bahwa harga tidak akan berhasil meneruskan perjalanan ke bawah jika candle tidak berhasil membuat momentum sell atau close di bawah low BB. Sebaliknya di sini terus terjadi rejection, akhirnya harga justru close di atas stop BB. Dia koreksi ke bawah, membuat posisi buy lagi, membuat momentum berterusan. Dia turun ke bawah, reject dan entry lagi, momentum lagi, turun ke bawah, tidak berhasil membuat momentum sell. Dia ke atas lagi, turun lagi, ke atas lagi, momentum lagi, di sini ada entry lagi, naik lagi, hingga kita akhirnya menemukan bahwa harga tidak berhasil, sudah tidak kuat meneruskan perjalanan naik ke atas. Oke. Ternyata dia turun dan tidak berhasil meneruskan ke bawah, dia akhirnya kembali lagi naik. Mid BB ini menjadi pembagi tren ya. Di atas mid BB kita cenderung buy, di bawah mid BB kita cenderung sell. Kita bisa follow sell di sini di time frame kecil, dan kita bisa follow buy di sini, kita ikuti di time frame kecil, pasti dapat. Di video-video selanjutnya akan kita ulas lebih detail bagaimana menentukan alat bantu apa yang bisa kita gunakan untuk membantu Bollinger Band ini lebih detail lagi ya membacanya. Tapi secara basic saya ulangi bahwa Bollinger Band itu, kondisi standar Bollinger Band adalah kondisi ketika dia mendatar. Ketika harga naik ke top BB, dia cenderung akan reject dan sampai ke mid BB.
Pun begitu sebaliknya ketika dia ada dia ini flat ya, tetap flat dihitung ya. Ketika dia sampai ke low BB, dia akan reject kembali minimal sampai ke mid BB. Itu kondisi ideal Bollinger Band. Kemudian ada kondisi berikutnya yaitu Bollinger Band naik, yang Bollinger Band memberitahu kita bahwa kita sebaiknya mencari posisi-posisi baik ketika murah semacam ini. Salah satu ciri tren naik apa? Bahwa mid BB bergerak ke atas arahnya, terus ada dimulai dengan momentum buy, candle close di atas top BB. Dia akan berjalan, momentum buy lagi, dia akan membentuk entry di bawah, momentum buy lagi, dia turun untuk entry lagi, hingga akhirnya dia tidak kuat membentuk momentum susulan. Ini yang disebut overbought atau ekstrim atau macam-macam sebutannya. Over pembelian. Kalau di bawah dinamakan oversold, over penjualan. Nah, semacam ini. Ini oversold. Dia entry di sini sell, tidak kuat dia membentuk momentum, meneruskan momentum, akhirnya dia kembali. Dia memantul terus naik dan membentuk momentum buy. Di sini ya kelihatan. Oke. Yang jelas di sini pasti ada BB mendatar. Sekilas sebagai dasar teknik Bollinger Band ini sangat cukup ya untuk kita melakukan trading harian. Mau swing juga cukup. Yang penting kita tahu bahwa arah tren sedang menuju kemana. Jangan sampai ketika tren naik kita sell, ketika tren turun kita buy. Minimal kita seandainya pun floating adalah floating untuk menunggu profit yang tertunda, jangan sampai floating untuk memperbesar kekalahan yang ada. Buat teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut bareng kami, bisa join di komunitas Matahari di grup Telegram yang linknya akan kami sertakan di bawah ini. Tiap hari kita akan menampilkan outlook seperti ini ya. Nah, semacam ini yang akan memberikan kita sedikit panduan arah bahwa kita ada hampir sekitar 30 pair yang kita tampilkan di sana. Di situ sangat jelas arah menuju kemana, dan kita punya note suggest ya, saran-saran sebaiknya kita nunggu setup buy di menit keberapa atau apa. Oh ya, dan di grup ini juga ada kita bikin PDF tentang Bollinger Band. Ini ebook khusus tentang Bollinger Band yang kita bikin. Kamu bisa download di grup kita. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Happy trading.